Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-yawma nahnu sanuwasilu darsana fi ilmi nahwi. Hari ini kita akan melanjutkan dars kita, pelajaran kita, membahas hal-hal terkait dengan pelajaran nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang al-kalam, ya. Al-kalam yang merupakan tujuan akhir kita di dalam mempelajari ilmu nahwu. Bagaimana kita bisa memahami sebuah pernyataan dengan pemahaman yang benar, bagaimana bisa atau kita bisa membacanya dengan bacaan yang benar, agar kemudian kita bisa menyampaikan informasi yang benar kepada pihak yang ketiga. Nah, karena al-kalam yang menjadi objek pembelajaran kita, inti dari pembelajaran kita, maka kita menyatakan bahwa al-kalam itu adalah mukawwanun minal kalimat, ya. Al-kalam mukawwanun min al-kalimat. Sebuah pernyataan itu terdiri dari beberapa atau kumpulan beberapa kata. Al-kalimat beberapa kata. Jadi dia bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-kalimatu. Di dalam bahasa Arab, sebuah kata atau al-kalimah itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah al-ismu atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu. Kemudian yang ketiga atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Idzan al-kalimatu fil lughatil arabiyyati tanqasimu ila thalathati aqsam. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama al-isim, al-ismu, kata benda. Kemudian yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, huruf. Nah, bagaimana kita membedakan al-isim dengan al-fi'l dan al-harf? Bagaimana kita bisa membedakan sebuah kata dalam bahasa Arab itu bahwasanya dia masuk dalam kategori isim, atau dia masuk dalam kategori fi'l, atau dia masuk dalam kategori al-harf? Yang pertama adalah dengan mengetahui definisinya, ya. Kemudian nanti kita juga akan mengenal masing-masing dari isim, fi'il, dan al-harf dengan ciri-ciri fisiknya, ya. Nah, ketika kita mengetahui definisinya, ketika kita mengetahui ciri-ciri fisiknya, dan kita mengetahui makna dari kata tersebut, maka itu akan sangat membantu kita untuk bisa membedakan yang mana isim, yang mana al-fi'il, dan yang mana masuk dalam kategori al-harf. Nah, kita masuk pada yang pertama, pembagian yang pertama, yaitu al-isim. Ma huwa al-isim? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin. Ya, jadi al-isim adalah kalimatun, kata, dallat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan makna secara sendirinya. Walam taktarin bi zamanin, dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Kita tidak menanyakan kapan terjadinya, apakah dia terjadi pada waktu lampau, ataukah dia terjadi pada waktu sekarang, atau yang akan datang. Misal dzalika au nahwu Muhammadun
Fatimatu, qalamun, kitabun, syajaratun, baitun, karamun. Apa ini artinya karamun? Karamun itu artinya dermawan, ya. Bukhlun sebaliknya. Kullu kalimatin minal kalimatis sabiqa ismun. Maka masing-masing dari kata yang disebutkan dalam contoh ini adalah ismun, kata benda. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Karena dia menunjukkan makna secara sendiri. Ketika kita mengatakan Muhammad, orang sudah paham siapa, ya, apa itu, siapa itu. Fatimah, qalam, ya. Kalau kita buka kamus, apa artinya qalam? Ya, langsung ditunjukkan pada benda tertentu, ya. Pulpen atau pensil dan seterusnya. Kitabun, syajaratun, baitun dan seterusnya, ya. Jadi dia menunjukkan makna secara sendirinya. Walam taktarin bi zamanin, tetapi dia tidak berkaitan dengan waktu. Ketika kita mengatakan Muhammad, ya tidak ada dia terjadi kapan, ya tidak ada hubungannya, ya. Fatimah, qalam, ya kita tidak bisa mengatakan kapan terjadinya, ya karena memang tidak berhubungan dengan waktu. Atau kalau kita mau mendefinisikan al-isim dengan definisi yang lain tidak mengapa. Misalnya kita mengatakan al-isim atau kata benda adalah kalimatun tusamma biha insanun masalan, ya. Jadi isim adalah kata yang menjadi nama dari orang tertentu, misalnya Muhammad, Fatimah dan seterusnya. Atau kita mengatakan, atau bisa juga kita mengatakan al-isim huwa kalimatun tusamma biha syai'un jamid, ya, dia adalah kata yang menjadi nama dari sebuah benda mati, ya. Misalnya maktab, meja, jawal, HP, al-hasub, komputer dan seterusnya. Atau al-isim huwa kalimatun tusamma biha syajarun, ya, dia adalah kata yang menjadi nama dari jenis-jenis tertentu dari pohon, ya, jenis-jenis pohon, nama dari jenis-jenis pohon, ya. Atau bahkan kita mengatakan bahwa al-isim bisa juga kalimatun tusamma biha waktun, ya, dia adalah kata yang menjadi nama dari sebuah waktu. Misalnya al-asr, dia nama dari waktu asar, ya. Al-madi, ya, dia nama dari waktu yang telah lampau. Al-mudhari, dia nama dari waktu yang hari ini terjadi, sekarang terjadi, sedang terjadi, ya. Al-an, dia adalah waktu, dia adalah nama ketika seseorang mau menyatakan sekarang. Ams, dia adalah nama ketika seorang mau menyatakan kemarin, ya, dan seterusnya. Hadza huwa al-isim, ya. Jadi bisa juga diartikan seperti itu. Nah, di dalam slide ini dinyatakan bahwa al-isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu al-fi'l. Ma huwa al-fi'l? Al-fi'l kata kerja. Wa al-ulama arrafu al-fi'la bi annahu, ya, ulama nahwu mendefinisikan al-fi'l dengan definisi seperti ini: kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsa. Mereka mengatakan bahwa al-fi'l adalah kata yang menunjukkan makna secara sendirinya.
waqtaranat bi ahadil azminati salasa, dan dia terkait dengan kejadian yang terjadi pada tiga masa, ya, imma masa yang telah lalu, atau masa sekarang dan akan datang, atau masa ketika seorang selesai mengucapkan sebuah pernyataan. Contoh, kataba. Ya, kalau kita mengatakan kataba, kita tanya seorang apa artinya kataba, maka dia akan jelas mengetahui kataba menulis. Nah, kapan? Nah, pertanyaan itu, kapan? Lampau. Nah, jadi dia kata yang memiliki makna secara sendirinya memiliki makna tertentu, ya, maknan fi nafsiha, dallat ala maknan fi nafsiha, dan dia terkait dengan satu dari tiga masa yang tadi telah kita sebutkan. Kita mengatakan yaktubu, tanya ke orang apa arti yaktubu, dia paham yaktubu, ya, karena kata itu sendirinya memiliki makna. Kapan? Sekarang dan akan datang. Ya, kataba yadullu alal kitabati fil madhi. Kataba adalah kata yang menunjukkan kegiatan menulis pada waktu yang telah lampau. Yaktubu yadullu alal kitabati fil hal awil mustaqbal. Ya, yaktubu adalah kata yang menunjukkan kegiatan, ya, menulis pada waktu sekarang atau akan datang. Uktub yadullu ala talabil kitabah ba'da zamani takallum, ya. Jadi uktub adalah kata yang menunjukkan permintaan untuk menulis sesuatu. Kapan? Setelah ucapan itu dilontarkan, ya. Jadi sekali lagi bahwa al-fi'l huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati salasa. Kalau demikian, maka kita mengatakan bahwa al-fi'l yang qasimu ila salasati aqsam. Fi'l atau kata kerja terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, ada yang diistilahkan dengan sebutan al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Kemudian yang kedua, ada yang diistilahkan dengan sebutan al-fi'lul mudhari', kata kerja bentuk al-mudhari', sekarang dan akan datang. Kemudian ada fi'lul amr, kata perintah, yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan setelah perintah itu diucapkan. Hadha huwa al-fi'l. Nati ila al-qism as-salis wa huwa al-harfu. Ma huwa al-harfu? Al-harfu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya. Jadi adalah kata yang tidak akan memiliki makna kecuali yang jelas, maksudnya tidak akan memiliki makna yang jelas kecuali ketika dia bergandengan dengan kata yang lainnya. Oke. Fal harfu lahu ma'nan, ya. Huruf itu memiliki makna. Walakin ma'nahu la yadhharu illa fit tarkib. Tetapi makna itu tidak akan nampak kecuali ketika dia bergandengan dengan kata yang lain. Contoh, min. Harfu jarrin, min itu adalah huruf jar. Ya, kita paham itu. Lahu ma'nan, walakin ma'nahu la yadhhar illa fit tarkib. Dia memiliki makna, tetapi makna itu tidak akan nampak secara jelas kecuali ketika dia berada dalam satu paket. Ya. Contohnya, fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Min huna libtida'il ghayah. Kata min untuk menyatakan
awal mulainya sesuatu. Jadi ketika ditanya apa makna min di dalam ayat ini, maka kita mengatakan makna min dalam ayat ini adalah awal mulainya sesuatu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, ya, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjid al-aqsa. Tetapi kalau kita lihat, ya, min dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, atau wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Min dalam kalimat itu artinya litab'id, untuk menyatakan sebagian, wa minan nasi, ya, sebagian manusia. Dan sebagian manusia, ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat, sementara mereka sebenarnya tidaklah beriman. Nah, kapan kita mengetahui min itu maknanya awal mula sesuatu, dan min bermakna untuk menyatakan sebagian, ketika kata min itu lekat dengan kata yang lain. Hadza huwa al-harfu. Dan kalau kita ingat, kita kembali pada pelajaran kita yang lalu, ya, kita mengatakan bahwa al-kalimatu fil istilah qaulun mufrad, ya, kata yang al-kalimatu adalah qaulun mufrad, kata yang berdiri sendiri atau pernyataan yang berdiri sendiri. Ya. Al-qaul kita sudah jelaskan, huwa al-lafdzud dallu ala ma'nan, lafaz yang menunjukkan makna. Nah, ketika itu kita mengatakan bahwa al-lafdzud dallu ala ma'nan imma an yakuna binafsiha lahu ma'nan fi nafsiha wa imma an yakuna lahu ma'nan fi ghairiha. Ya. Mungkin dia maknanya itu berdiri sendiri, dia memiliki makna secara sendiri. Wa illam taktarin bi zamanin au bi zamanin fa huwa ismun, ketika dia tidak berkaitan dengan waktu tertentu, kejadiannya pada waktu tertentu, maka dia dinamakan isim. Ketika dia berkaitan dengan 3 waktu tertentu, maka dia adalah fi'il. Kalau kata tersebut memiliki makna, tetapi makna itu baru jelas ketika dia bergandengan dengan kata yang selainnya menjadi satu paketan, maka itulah yang dimaksud dengan al-harfu. Intinya kita mau nyatakan bahwa al-kalimatu fil lughatil arabiyyah tanqasimu ila salasati aqsam, al-ismu wal fi'lu wal harf. Bagaimana kita membedakan antara isim, fi'il dan al harf? Yang pertama sekali kita lakukan untuk membedakannya adalah mengetahui definisi daripada al isim, mengetahui definisi daripada al fi'il, mengetahui definisi daripada al harf, dan itulah yang kita pelajari pada kesempatan kita kali ini, ya. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan mengenal al-isim wal fi'il wal harf melalui ciri-ciri fisiknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.